Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keputusan kita menentukan kehidupan dan hari depan kita. Nah, karena itu kita harus mengerti betul bahwa hidup ini adalah pengambilan keputusan. Jangan coba menghindari hidup dari keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Karena tidak mengambil keputusan buat saya juga adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Nah, karena itu ada beberapa tips sederhana bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang benar dan akhirnya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang pertama dalam pengambilan keputusan, jangan panik. Karena apapun yang kita buat dalam kepanikan lebih sering salahnya daripada benarnya. Ada banyak orang ketika harus mengambil keputusan panik sekali, dan justru dalam kepanikan itu akhirnya dia buat kesalahan makin berat dan akhirnya hidupnya makin susah. Keputusan yang diambil pun akhirnya makin hari makin berat. Sebagai contoh, ada orang yang sampai usia 34 tahun belum punya pasangan teman hidup, akhirnya mengambil keputusan untuk pacaran sama suami orang sehingga hidupnya lebih parah, dan kemudian akhirnya di tengah kepanikannya mulai lari ke obat terlarang, mulai lari dengan seks bebas, dan akhirnya hidupnya makin hancur lagi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, dalam keputusan jangan panik, karena kita tahu Allah tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Lalu yang kedua dalam pengambilan keputusan, jangan terburu-buru. Belajar doa dulu, belajar minta hikmat Tuhan dulu, belajar ngobrol dengan orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih rohani dulu, dan belajar sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena apapun yang kita ambil dengan keterburu-buruan pasti akan mengecewakan kita. Jadi tips sederhana dalam pengambilan keputusan, yang pertama jangan panik, lalu yang kedua jangan terburu-buru, dan juga yang ketiga jangan dengan emosi yang meledak-ledak. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak perceraian misalnya diambil dengan emosi yang meledak-ledak dan akhirnya anak-anak yang menderita. Jadi ada banyak orang mengambil keputusan tidak berpikir panjang hanya karena emosi sesaat, hanya karena kekecewaan sesaat. Ingat, Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tidak semua penderitaan harus kita hindari, karena seringkali penderitaan juga membentuk karakter yang baik buat kita. Seringkali penderitaan menuntun kita untuk dekat dengan Tuhan, dan seringkali juga penderitaan mengubah kejelekan-kejelekan hidup kita dan membawa kita hidup di dalam rencana Allah. Karena itu jangan panik kalau mengambil keputusan, jangan terburu-buru, jangan dengan emosi yang meledak-ledak, dan juga dalam mengambil keputusan jangan terpengaruh dengan orang lain. Kita boleh minta pendapat, kita boleh minta pandangan, kita boleh minta tuntunan dari orang lain, apalagi orang itu lebih dewasa, lebih rohani, lebih berhikmat, iya kan? Perlu juga kita mendengar pandangan-pandangannya, tetapi keputusan kita tetap adalah keputusan kita. Jangan dipengaruhi oleh orang lain. Karena itu kalau kita sudah mengambil keputusan, jangan salahkan siapa-siapa, karena sebelum kita mengambil keputusan kita berdoa dulu, kita minta pertimbangan dari banyak pihak dulu, baru kita ambil dengan keyakinan kalau ini yang Tuhan mau. Tuhan kuatkan saya untuk mengambil keputusan ini, karena dengan keputusan yang tepat kita akan melihat hidup kita diberkati dan hari depan kita cemerlang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita
sedang membahas tentang mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dalam keputusan apapun yang harus kita buat, kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, memohon petunjuknya, memohon tuntunannya, memohon hikmatnya. Karena saya terlalu percaya selama keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang Tuhan kehendaki, selama keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang Tuhan rencanakan, maka saya percaya jalan-jalan kita akan menjadi jalan-jalan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasal 20, 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Lalu perhatikan baik, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Perhatikan baik, sekali lagi saya mau ulangi, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datanglah mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Luar biasa, dia mencari Tuhan sambil dia berkata, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Luar biasa. Bahkan kalimat ini saya mau ulangi sekali lagi, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, sering kali kita tidak jujur. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mau jujur, sering kali kita tidak jujur. Apa yang kita tidak jujur? Kita tidak jujur untuk mengakui bahwa sebenarnya kita sudah tidak tahu mesti buat apa, tapi kita sok tahu, kita menggunakan kekuatan kita menggunakan segala kemampuan kita gunakan segala pengalaman-pengalaman kita yang akhirnya menjerumuskan kita pada kehancuran. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan jujur Yosafat mengakui, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar dan mengambil kesimpulan bahwa keputusan yang paling baik dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, adalah kita harus mencari Tuhan. Karena dengan keputusan untuk mencari Tuhan, yang pertama, Tuhan akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak mau jujur mengakui
akui bahwa kita sebetulnya sedang takut, khawatir, kecewa, dan bingung. Tetapi apa yang kita buat, kita tetap merasa, oh kita sanggup, kita mampu, kita bisa. Tetapi saudaraku, kalau kita mencari Tuhan, akan ada ketenangan dan ketentraman. Sementara ketenangan dan ketentraman adalah modal dasar untuk kita dapat memahami kehendak Tuhan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Ada banyak orang tidak tenang, ada banyak orang tidak tentram, ada banyak orang tidak damai dalam hatinya, sehingga apa yang terjadi, keputusan-keputusan yang diambil pun adalah keputusan-keputusan spekulatif yang untuk sementara kelihatannya baik, tetapi kemudian menjerumuskan kita pada kesalahan-kesalahan fatal. Jadi kita perlu mencari Tuhan, karena Tuhan akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, kita perlu mencari Tuhan, karena Tuhan akan buka pintu-pintu yang tertutup. Segala yang kelihatannya sudah mustahil, kelihatannya yang sudah tidak masuk akal sekalipun, tetapi kalau kita mencari Tuhan, pintu-pintu besi yang tertutup, pintu-pintu tembaga yang tertutup akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saya pelajari, kalau kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, Tuhan akan memampukan kita memahami hal-hal yang belum terpahami. Alkitab berkata, hal-hal yang tidak kamu ketahui akan kuberitahukan kepadamu, bahkan hal-hal yang belum kamu mengerti akan kuajarkan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu jangan panik, karena itu jangan stres, jangan putus asa. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan, karena ada banyak hal yang kita belum tahu dalam hidup ini, tetapi selama mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyatakannya. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kalau kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan sampai kita masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Kita masih punya Tuhan dan kita cari Tuhan senantiasa. Mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita pasti akan dituntun dalam kehendak kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, di dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan baru. Bahkan mereka yang sedang mau mengambil keputusan dan panik dengan jalan-jalannya, Tuhan beri tuntunan, Tuhan beri ketenangan, Tuhan berikan kepastian, sehingga mereka mengambil keputusan dengan tepat dan hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.